Baik, Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk materi kita kali ini ya, saya akan membahas mengenai algoritma nearest network. Baik, sebenarnya untuk teorinya atau konsep matematisnya sudah saya berikan di video saya yang episode 6A ya. Jadi kan ini kan yang B ya. Jadi yang episode 6A itu sudah saya berikan. Nah, di sana saya sudah berikan kepada adik-adik tentang konsep matematisnya. Baik. Nah, mungkin saya akan review dulu sebelum saya akan ke prakteknya. Jadi prakteknya kita akan menggunakan bahasa Python di sini ya. Cuman saya akan review dulu tentang bagaimana sih konsep dari algoritma nearest network itu. Baik. Nah, ini kalau kita ibaratkan ya, algoritma nearest network itu seperti misalnya kita ingin pergi ke sebuah pesta ya. Nah, jika kita ingin pergi ke sebuah pesta, ingin tahu kondisi pesta itu seperti apa ya, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan bertanya kepada tetangga-tetangga terdekat ya yang pernah pergi ke pesta tersebut. Nah, cuman tetangga tersebut misalnya ada 5 orang ya, kita tunjuk misalnya kita pilih 5 orang tetangga terdekat. Nah, setelah itu kita lakukan voting. Kira-kira dari 5 orang tadi, yaitu memilih pesta itu pesta yang baik atau bukan. Nah, kita lakukan voting di sini. Nah, hal ini juga sama, konsep ini juga dilakukan juga di nearest network ya. Saya ambil contoh di sini ada di. Baik, nah di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Ada 6 data sebelumnya tentang kondisi suatu minuman ya. Nah, di sini ada tingkat keasaman ya, sama ada tingkat kadar gula di sini ya. Nah, ini adalah tentang pengujian dari minuman tersebut. Ada yang tipenya bad, ada yang tipenya good. Nah, tiba-tiba di sini ada sebuah jenis minuman baru dengan misalnya kadar keasamannya 3 pH dan tingkat gulanya 5 gram per liter. Nah, kita ingin membuat misalnya sebuah software untuk memprediksi apakah minuman tersebut adalah minuman yang buruk atau minuman yang baik. Nah, ini kita akan prediksi ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama adalah kita hitung jaraknya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Nah, ini pakai rumus Euclidean ya, rumus Pythagoras, akhirnya ditemukan jarak-jaraknya. Nah, setelah itu kita tentukan. Misalnya kita tentukan berapa tetangga yang ingin kita tanyai. Nah, misalnya di sini di contoh soal ini adalah ada 3 tetangga yang ingin kita tanyai. Nah, akhirnya dari jarak terdekat itu kita pilih 3 orang. Misalnya ini ya, misalnya yang nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5, ya kita pilih sebagai 3 tetangga terdekat. Kenapa? Karena jaraknya yang paling dekat. Jarak Pythagorasnya atau jarak Euclideannya terhadap titik yang kita tanya itu dia paling dekat di sini ya, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita kan pilih 3 ya. Nah, ini kita pilih 3 di sini. Nah, setelah itu, setelah itu kita lakukan voting. Kira-kira dari 3 orang tetangga tadi yang kita tanya itu, dia adalah tipenya baik atau tipenya buruk. Nah, kebetulan di sini ya, dari 3 tetangga yang kita tanyai, itu ternyata dua tetangga itu memilih minuman itu baik, sedangkan 1 tetangga memilih minuman itu adalah buruk. Nah, akhirnya mesin learning-nya akan menjawab bahwa si minuman yang baru ini, yaitu yang jaraknya 3, keasamannya 3, dan tingkat gulanya 5, itu ternyata adalah minuman yang baik ya. Oke, untuk lebih detailnya ada bisa sambung di episode yang 6A ya, itu saya sudah jelaskan tentang konsep matematisnya. Di situ saya gunakan Excel ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini adik ya, pertanyaannya ya. Kalau yang saya contohkan adik-adik itu adalah contoh yang hanya 6 titik ya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya itu adalah data normal. Kalau di data normal itu kira-kira mungkin ada 1000 ya. Apakah adik-adik siap misalnya menggunakan Excel untuk misalnya menghitung 1000 data tadi, jarak Euclideannya? Pasti kita akan siap ya, karena banyak banget ya. Oleh karena itu kita akan membantunya ya dengan kecepatan komputer. Dan kecepatan komputer kita akan
membuat sebuah software dengan bantuan dari Python ya. Karena kalau kita hitung dengan menggunakan Excel ya 1000 data yang asli ya, pasti itu akan bikin kepala kita pusing ya. Oleh karena itu kita serahkan perhitungan itu ke komputer dan kita hanya merancang algoritmanya saja. Baik. Sekarang kita akan masuk ke PyCharm-nya. Kita akan gunakan Python-nya ya. Bahasa Python-nya. Kita akan masuk ke PyCharm-nya di sini. Baik, ini saya akan buka data saya di sini. Saya gunakannya adalah data pasien. Ya. Nah, ini saya akan menggunakan data ya. Jadi kita ceritanya gimana ini? Ya, ini ada sebuah data tentang 7 orang pasien ya di sebuah rumah sakit. Ini adalah tentang kadar gula darahnya, ini tentang kolesterolnya, dan ini adalah tentang asam uratnya. Dan ini adalah status diagnosa dari seorang dokter ya, dari para dokter. Jadi yang tipe A sakit, tipe B dengan tipe sekian dia dinyatakan sakit, yang ini C sehat, D sakit, E sakit, F sehat, dan G sehat ya. Dengan kadar gulanya, kolesterol dan asam uratnya adalah seperti tadi. Nah, kita akan buat sebuah software. Misalnya ada sebuah pasien baru dengan gula darah, kolesterol, sama asam urat yang sekian ya. Misalnya dimasukkan ke dalam software tersebut. Nah, misalnya seorang dokter ingin memprediksi kalau sudah seperti ini, dia termasuk diagnosanya orang yang sakit atau orang yang sehat. Misalnya kita mau bikin sistem pakar yang seperti itu, misalnya ya. Nah, ini kita akan buat itu dengan menggunakan Python ada di ya. Baik. Oke, kita udah bikin Python-nya di sini ya. Ini misalnya udah PyCharm kita. Nah, silahkan silahkan bikin project baru ya. Bikin project baru, terserah letak lokasinya di mana ya. Insya Allah tadi udah cukup paham untuk membuat project barunya, pakai project ini ya. Lalu buat di mana ya. Lalu setelah itu tekan create aja ya. Nanti ya. Ini saya udah bikin ya sebenarnya ya. Baik, ini kalian letakkan terserah di mana, terserah tadi ya. Nah, setelah itu di project barunya, misalnya sudah terbentuk di sini ya. Ada buat new, lalu Python file di sini ya. Lalu klik aja di situ, misalnya ada mau bikinnya adalah nearest neighbor misalnya ya, nearest neighbor. Atau nama apapun lah, terserah ada ya. Nearest neighbor. Seperti ini, lalu tekan Python file. Kalau di saya sudah terbentuk ya. Nah, ini sudah terbentuk. Oke, baik. Nah, kalau sudah, sekarang ya, oke, karena kita akan menggunakan library machine learning sama operasi file ya, maka kita harus mendownload dulu library dari Python ya, machine learning-nya. Baik, caranya gimana? Kita ke data mining ini, kita klik kanan, maaf, kita file ya, file, lalu ada setting di sini ya, jadi tekan setting. Baik, nah di sini kamu arahkan dia ke Python interpreter ya. Nah, kalau yang ada di layar saya ini yang ada di sini. Oke, kalau yang ada di layar saya ini. Nah, ini sudah ada Pandas ya, sama ada scikit-learn, lalu ada matplotlib ya. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Kamu bisa arahkan ini ke arah plus ini. Tombol plus ini ya, yang di sini. Saya ulangi lagi ya. Ada tombol plus di sini, kamu klik. Nah, misalnya kita download yang pertama adalah Pandas. Oke, Pandas itu apa? Pandas itu adalah library Python yang digunakan untuk misalnya operasi file, terutama CSV dan Excel ya. Nah, kalian klik aja Pandas di sini. Lalu kamu tekan install ticket di sini ya. Sampai muncul bahwa library sudah terinstall ya. Tunggu dulu. Nah, ini udah ada tulisan ticket Pandas installed successfully ya. Kamu tekan manage repositories. Oke ya. Nah, ini case berikutnya kita masukin sekarang library machine learning-nya ya. Kita buat sekarang sedikit learning. Maaf, bukan sedikit tapi Scikit ya. Scikit. Oke. Lakukan hal yang sama. Ini adalah untuk mesin learning-nya. Strategi sama manage tunggu sampai manage repositories ya. Oke, sampai muncul ini install successfully manage repositories. Oke ya. Nah, sekarang kalau misal cukup ini aja ya, dua ini aja untuk yang mesin learning ya. Baik, dua ini. Kalau sudah,
kita kembali lagi ke software-nya ya. Sampai akhirnya muncul yang seperti ini ada. Ini kok saya ada nampi, terus ada apa? Ada matplot itu buat apa? Buat nanti. Nanti ada kelanjutannya lagi ya. Tapi untuk yang sementara ini adik-adik sudah cukup jika adik-adik sudah install library apa tadi? Scikit-learn ya. Yang ini muncul Scikit-learn di sini sama muncul Pandas. Itu sudah cukup adik-adik. Baik ya. Baik, kalau sudah ya. Baik. Kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke programnya, ke softwarenya adik-adik. Kita close dulu ini ya. Baik, nah sekarang kita akan pasang library-library yang sudah kita install tadi, kita import ke dalam software kita ya. Baik, ini saya buka. Oke, kita akan menggunakan ini adik-adik ya. Buat. Oke, ini adalah untuk Pandas ya. Pandas itu adalah untuk operasi file di Python ya. Nah, ini kalau misalnya karena kita akan menggunakan algoritma KNN, Network Classifier, maka di sini kita import dari skr-nya, export, import connect ke Postgres Classifier. Nah, ini kalau misalnya kita ingin misalnya mengukur keakurasian dari hasil machine learning kita. Nah, ini kita gunakan sklearn matrix import classification report. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk lagi ke program kita ya. Nah, oke. Untuk yang pertama, karena kita baru belajar di sini ya. Pertama, ini tadi ya, file saya yang tadi tentang pasien.csv itu, kamu letakkan dia di softwarenya ya. Satu folder dengan softwarenya. Contohnya ini ya. Data mining. Nah, ini kan softwarenya ya, nearest netcore.python ini. Nah, lalu ada pasien.csv. Ya, itu kamu letakkan dalam satu folder ya. Nanti kalau misalnya ada belajar tentang framework Django, ya silahkan bikin upload file sendiri. Lalu letakkan upload filenya itu ke dalam, misalnya kayak repository-nya Django, ya bisa seperti itu. Cuman kita belum belajar framework Django dulu ya, kita belajar dasar Python. Baik, kita udah letakkan dia dalam satu folder di sini. Ya, baik. Nah sekarang kita lakukan operasi file tadi ya. Misalnya saya klik di sini operasi file ya, operasi file. Memasukkan dataset. Ini saya kasih keterangan aja pada adik. Masukkan dataset. Kita klik lagi di sini. Nah, ya seperti ini. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Baik. Nah, ini artinya apa adik ya? Ini saya membuat sebuah variabel baru yang namanya adalah pasien. Yang dia fungsinya adalah dengan menggunakan Panda, dia akan membaca file pasien.csv-nya. Lalu di sini ada keterangan delimiter titik koma ya, karena kan di sini kalau di punya saya di komputer saya CSV-nya itu dibedakan oleh titik koma ya. Kalau ada di komputernya pakai versi baru pakai koma maka ganti ini dengan koma ya. Nah setelah itu kita print pasien ya. Nah kita coba lihat ya hasilnya bagaimana nih software ini. Untuk yang pertama kita tekan run nearest netcore. Bismillahirrahmanirrahim. Masih baca ya, ya. Nah, ya. Dia udah keluar. Jadi yang ada di dalam file CSV ini seperti ini ya. Nah, dia sudah terbaca di sini. Terbaca di dalam pattern kita ya. Ini karena kita menggunakan Pandas ya. Terbaca. Ini contohnya. Oke. Nah, sekarang kalau udah seperti ini ya, kita masuk ke tahap berikutnya tadi. Tahap ini saya beri nama tahap penentuan variabel apa enaknya ya? Variabel bebas. Ya. Variabel bebas artinya variabel asli ya, variabel yang tidak terikat oleh apapun. Ini adalah apa yang menentukan seorang itu statusnya sakit atau sehat. Yaitu adalah kadar gula darahnya, kolesterolnya, sama asam uratnya. Ya. Nah, kita buat di sini, kita lakukan operasi file. Kita akan pilih yang variabel-variabel bebasnya ya, variabel yang tidak terikat oleh apapun. Nah, ini misalnya kita buat di sini. Harus saya copy paste aja ya. Nah,
Ini kita buat X pasien seperti ini ya. Baik. Kita buat. Oke, ini fungsinya apa ya? Ini pasien tadi ya, operasi perannya tadi, dia pilih dengan menggunakan kurung kural 2, ini artinya adalah dalam satu kolom ya, dalam sebuah matrik, ada matrik lagi yang isi matriknya itu adalah, matrik dalam matrik itu isinya adalah gula darah, kolesterol, sama asam urat. Kita masukkan dia ke dalam variabel yang namanya adalah variabel X ya. Nah, kita coba nih, sekarang kita coba print X, isinya X itu apa ya, kita coba. Kita run lagi, run Niels Ekborg. Oke, ini adalah datasetnya. Nah, ini adalah isinya X-nya tadi. Ya. Setelah kita lakukan seleksi atribut, yaitu kita masukkan gula darah, kolesterol, dan asam urat, maka di sini di software kita akhirnya keluar ya. Di sini hanya ada gula darah, kolesterol, sama asam urat. Ya. Baik. Oke, variabel bebas sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita coba baru yang lagi. Kita buat sekarang adalah penentuan variabel tingkat ya. Penentuan variabel terikat. Artinya variabel yang dia ditentukan oleh variabel yang lain. Apa di sini di dataset ini? Yang kita tentukan adalah status dari orang tersebut, sakit atau sehat, yang ditentukan oleh kadar gula darahnya, kadar kolesterolnya, dan kadar asam uratnya. Makanya saya kasih nama dia variabel yang terikat ya. Oke, misalnya variabel terikat saya kasih dia dengan nama variabel Y. Ini Y pasien status. Ayo kita coba di sini ya. Nah, ini kita buat sebuah variabel baru, variabel Y ya, matriks Y gitu ya. Dengan isinya adalah atribut status ya. Oke, kita coba. Kita lihat sekarang apakah isinya X dan apakah isinya Y ya. Kita run lagi program kita. Oke, nah ini adalah keluaran dari pembacaan filenya. Ini adalah keluaran dari variabel X-nya. Ini adalah keluaran dari statusnya ya, variabel terikatnya, yaitu sakit, sehat, sakit, yaitu kondisi dari pasien tersebut. Baik, nah sekarang kalau sudah ya, sekarang kita akan masukkan ya, kita akan mengoperasikan di sini, mengoperasikan algoritma Niels Ekborg-nya ya. Mengoperasikan algoritma Niels Ekborg. Oke ya. Ini saya copy paste aja ya. Nanti saya jelasin. Ctrl C. Oke, adik-adik ya. Kita tadi udah import di sini Niels Ekborg-nya ya. Ekborg-nya di sini udah kita import di sini ya. Dari sklearn. Nah, sekarang kalau sudah, kita lihat di sini. Nah, ini ada KNN Ekborg classifier ya. Kita tentukan dulu berapa jumlah tetangga yang ingin kita tanyain ya. Nah, misalnya karena kan kalau di konsep matematisnya dia sangat ditentukan oleh jumlah tetangga yang akan ditanyai ya. Nah, ini misalnya saya buat tetangga yang akan ditanya itu adalah 3 orang. N Ekborg-nya adalah 3 ya. Jadi untuk menentukan jumlah tetangganya, maka tadi harus tentukan dia ganjil, jangan genap. Kenapa? Karena kalau di voting ya, ganjil itu pasti ada, tidak bisa dibagi 2. Tapi kalau genap ya, bisa dibagi 2. Jadi misalnya ada 10 tetangga, kan ada kemungkinan 5 baik, 5 tidak baik ya. Tapi kalau misalnya 7, ya pasti ada 4 sama 3. Walaupun terjadi yang sesuatu yang tidak imbang. Sehingga nanti mesin votingnya dia tidak bingung ya. Baik, nah di sini kita sudah tentukan dia sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan, setelah kita membuat variabel KNN ini ya, yang isinya adalah mengaktifkan algoritma Niels Ekborg-nya ya, kita masukkan data variabel bebas sama variabel terikatnya di sini ya, knn.fit x, y ya. Oke, baik. Nah kalau sudah, sekarang kita akan membuat sebuah variabel baru ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada sebuah pasien yang baru. Pasien yang baru itu datanya, hasil diagnosanya kita masukkan. Lalu artinya mesin learning ini ya, sebagai pengganti seorang dokter, dia bisa menentukan kira-kira
si pasien ini adalah orang yang sehat atau orang yang sakit. Nah, kita buat di sini. Sekarang kita masukkan nih, ya. Misalnya kita buat input data baru ya. Nih, wow. Baik, nah ini ya. Oke, ini insya Allah adik-adik udah cukup paham ya kalau kita belajar Python dasar di semester 3 ya. Jadi ini kalau orang masukkan gula darahnya ya, dia dimasukkan ke variabel A. Masukin kolesterolnya, dia masukin ke variabel B ya. Masukin asam urat, dia masuk ke variabel C. Ini insya Allah tadi udah cukup paham ya bagaimana cara maksudnya dari input ini bagaimana. Float berarti dia input datanya adalah input data float, bisa desimal ya. Baik, ini udah kita masukkan, kita shift out dulu aja ya daripada takut hilang ya. Baik. Nah, sekarang kita bikin suatu matrik baru ada di misalnya saya kasih keterangan ya di softwarenya. Ini adalah memasukkan data pasien baru. Baik. Nah, ini data ABC ini ya. Misalnya data ABC ini saya buat sebuah matrik baru di sini. Saya buat sebuah matrik baru ya. Nah, kasih nama aja, namanya adalah pendatang ya. Oke. Nah, pendatang ini adalah sebuah matrik yang di dalamnya ada matrik. Jadi matrik di dalam matrik. Nah, isinya apa? Isinya adalah data-data yang dimasukkan oleh pendatang baru tersebut mengenai kadar gula darahnya, kolesterol, sama asam urat. Nah, kita coba lihat nih, kalau udah kita masukkan isinya pendatang itu apa ya? Variabel pendatang itu apa? Kita run lagi program kita ya. Oke, seperti biasa tadi ya, kita keluar semua datanya. Nah, ini misalnya kadar gula darah pasien, misalnya kita masukin 500 ya. Lalu ini juga 500. Ini misalnya 20 ya. Nah, akhirnya data-data pasien tersebut semuanya dimasukkan ke dalam matriks. Matrik dalam matrik yang namanya adalah pendatang ya. Matrik berisi matrik maksud saya, yaitu pendatang itu, di mana pendatang itu isinya adalah sebuah matrik yang isinya adalah data-data dari pasien yang baru datang tersebut. Nah, ini ya, akhirnya muncul 500, 500 sama 20 ya. Nah, sekarang kita akan memprediksi kira-kira kalau datanya pasien barunya adalah seperti ini, dia ditentukan oleh software cerdas ini apakah dia orang yang sakit atau orang yang sehat ya. Oke, nah sekarang kita akan, karena kita udah download the snack core di sini ya. Nah, kita sekarang buka lagi ya kondisi KNN predict. Oke ya. Nah, copy lagi di sini. Saran. Oke ya. Nah, ini kalau udah kita prediksi pasien baru ya, prediksi kondisi pasien baru. Nah, ini udah kita masukin ya. Ini kita masukin dengan menggunakan library KNN ya. Dia punya yang namanya metode predict. Jadi data baru, data pasien yang kita masukkan ya, dia akan diprediksi oleh algoritma KNN. Ya. Siapa yang membuat algoritma KNN ini ya, tanyakan aja dengan developer Python-nya ya. Tapi kita hanya sebagai sebagai pengguna ya, pengguna dari Python-nya, kita udah langsung bisa menggunakan library-library dari Skimler untuk misalnya membangun kecerdasan buatan. Kita udah bikin seperti ini, kita masukkan data prediksinya itu ke variabel kondisi ya. Nah, sebenarnya isinya adalah matrik ada ya. Isinya adalah matrik, cuman di sini kita hanya mengeluarkan yang satu ya, yaitu kondisi apakah dia sehat atau enggak. Nah, ini akhirnya muncul ya, kondisi pasien baru tersebut diprediksi dalam keadaan bagaimana. Jadi dia akan keluar ya. Oke, kita akan buka lagi di sini ada kita akan masukkan ke software kita akan bikin pengeluaran yang di sini ya. Hasilnya bagaimana? Baik. Oke, kita coba ya gula darah pasien ya. Misalnya kita masukin itu gula darahnya adalah 500. Misal ya. Gula darahnya 500 ya. Lalu kolesterolnya kita coba masukin aja kolesterolnya itu 250 misal ya. Baik, sekarang tinggal asam urat ya. Asam uratnya kita coba aja masukin asam uratnya itu 6 ya. Kita coba. Dia dinyatakan sebagai kondisi sehat atau kondisi sakit ya. Kita coba. Nah, dia diprediksi dalam keadaan orang ini bermasalah sakit oleh
kecerdasan buatannya ya. Dia daripada dalam keadaan sakit ya. Karena dia kalau kita lihat ya, tetangga-tetangganya aja yang 500, 250 sama 6 ya. Nah, misalnya di voting gitu ya. Ini dia memang semuanya sakit semua ya. Karena tiga-tiganya yang di voting, 3 orang tetangganya yang voting itu menyampaikan kalau kondisinya seperti ini orang ini sakit. Gitu ya. Oke, misalnya kita cari yang sekarang yang sehat ya. Kita ulangi lagi software kita ini. Oke, kita masukin sekarang yang sehat kondisinya misalnya orangnya itu gula darahnya adalah 175 lah ya. Oke, kita coba buat gula darahnya 175. Lalu kolesterol pasiennya kita buat aja dia 200 misalnya. Lalu kita kondisikan dia misalnya orangnya sehat ya. Kita buat dia menjadi 5 ya. Kita buat 5 aja. Oke, kita enter. Nah, orang itu akhirnya dinyatakan berada dalam keadaan yang sehat. Orang itu tadi sehat. Ya kalau kita lihat cocok ya antara ini. Kalau misalnya 175 gula darahnya rendah, kolesterolnya rendah ya, sama asam uratnya itu adalah 5 ya. Ya kira-kira ya semua tetangganya itu menyatakan dia sehat 3 orang. Kalau kita coba lihat nih jarak yang terdekat dari angka ini ya. 175, 200 sama 5. Kita coba lihat di sini. Itu kebanyakan kalau dalam kondisi yang mendekati ya, mendekati semakin gula darahnya rendah, kolesterolnya rendah, terus asam uratnya sedang, dia kadang-kala sering dinyatakan sebagai orang yang sehat. Tiga-tiganya. Ya. Kenapa harus ganjil? Walaupun misalnya dari 3 orang yang di voting itu 2, ya, 2 itu bilang sakit, pasti kan 1 akan bilang sehat, walaupun 50-50 ya. Nah, kalau genap kan ada kemungkinan ada 50% bilang sakit sama sehat, artinya mesin turbinnya akan bingung. Nah, akhirnya kita buat pilihannya harus punya 3. Apakah harus 3, Pak? Pertanyaannya ya. Tidak harus 3. Yang penting ganjil. Mau 5 ya, mau 7 atau misalnya data kalian ya, data kalian itu misalnya ada 1000. Kalau ini kan saya cukup hanya data rekayasa saya, ini ada 7. Tapi kalau di data asli rumah sakit tentu ada 1000 pasien, ada 1000 diagnosa pasien. Itu silakan ada deh, pilih ya. Semakin banyak tetangga yang ditanyai, berarti dia akan semakin akurat. Cuman kasihan prosesornya ya, kalau 101 orang ditanyai, dia akan bingung juga dia. Baik. Nah, ini udah muncul seperti ini ya, sehat. Nah, sekarang misalnya kita ingin tahu keakurasiannya, ya. Kira-kira dia dinyatakan sakit atau sehat itu akurat atau enggak ya? Seperti saya bilang ke adik ya, bahwa mesin learning atau data mining itu bukan ilmu untuk meramal ya, tapi ilmu untuk memprediksi. Bedanya prediksi dan meramal, kalau meramal itu musyrik ya, jadi dia mencuri kabar dari langit. Tapi kalau prediksi itu adalah ilmu statistika dan dia bisa benar atau salah, tapi ada kemungkinan dia benar, kemungkinan kuat dia benar, itu prediksi. Jadi kalau meramal itu bantuan setan ya, seperti itu. Nah, tapi pasti yang namanya prediksi itu pasti ada keakurasian ya. Oke, kita buat keakurasiannya di sini. Hitung misalnya saya buat keterangan hitung keakurasian ya. Hitung keakurasian di sini saya buat. Oke. Oke, ini kita udah download tadi tentang classification report ya. Oke, sekarang kita bikin. Oh, sebentar ya. Nah, ini prediksi. Nah, baik ya. Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah saya ingin misalnya dari 7 data ini ya. Ini kan status ya, status dari orang tersebut. Lalu di sini ada prediksinya, prediksi KNR misalnya. Ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, entahlah prediksi KNR itu seperti apa ya. Nah, saya ingin tahu ya, kira-kira apakah prediksinya itu kalau dicocokkan sama data asli dari diagnosa dosen itu cocokannya berapa? Jadi ini saya harus menghitung KNN-nya dulu ya. Makanya saya gunakan di sini ada kata Y prediksi sama dengan KNN.predictx. Tadi ini saya ingin mencari ini semua hasilnya apa ya. Misalnya saya ambil contoh ya sakit lah ya atau apalah ya. Misalnya ya, ini dihitung semua dengan KNN ya. Misal ini misalnya sehat.
Saya nggak tahu nih, karena saya ini asal aja ya. Ini sehat juga, bisa seperti ini ya. Nah, saya cocokkan ada di, makanya saya menghitung dulu, di sini ada kata Y prediksi, sama dengan PNN predik. Jadi semua yang ada di sini ya, X ini, supaya di hasilnya Y prediksinya. Nah, setelah itu ya, saya perintahkan si Python ini untuk menghitung akurasinya. Caranya dengan cara menggunakan classification report, nah kita tunjuk di sini tadi ya. Kita bandingkan antara Y yang asli, yang ada di sini, sama Y yang hasil dari prediksi KNN-nya. Walaupun ini ngasal ya, tapi saya belum hitung semua sih, ya. Tapi kita serahkan ke penghitungan keakurasinya kepada si Python-nya ya. Nah, akhirnya dia muncul seperti ini ya. Kita muncul Y, Y prediksi seperti ini ya. Baik, nah kalau udah, coba kita run lagi ya. Run nilai snack-nya. Oke, misalnya saya asal aja ya. Misalnya 200. Ini 450 ya. Lalu misalnya asam urat pasiennya adalah misalnya 200 juga. Atau berapa nih enaknya? Asam uratnya saya masukin aja 5 lah ya. Ya, dia dinyatakan sakit ya. Dalam keadaan sehat ya, maaf. Berarti dia sehat nih ya orang ini ya. Wah, ya cocok lah ya, sehat ya. Karena gula darahnya rendah, kolesterolnya rendah, tapi juga asam uratnya sedang ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Nah, kira-kira berapa keakurasian jika menggunakan ini ya? Nah, di sini ditentukan bahwa keakurasiannya menjadi akurasinya sama dengan 86%. 86% tepat ya. Kalau 100% tepat itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi hanya prediksinya Allah yang tepat. Tapi prediksinya mesin learning dengan bantuan matematika dan ilmu statistik itu mungkin di bawahnya 100%. Nah, ini adalah itu ya. Kalau ada yang tahu ya itu berarti dia meramal ya, memberi langit ya kalau 100% ya. Tapi kan kemarin kita bahas ya, kalau prediksi itu 100%, berarti dia adalah overfitting. Mencurigakan. Jangan-jangan model itu kalau dipakai ke model yang lain bisa udah ya. Cocoknya hanya di data itu, misalnya gitu ya. Tapi nggak cocok di data yang lain. Jadi ini akurasinya adalah 86%, dia dinyatakan sehat. Nah, yang menentukan apa? Yang menentukan bisa jadi adalah ini ada neck and neck-nya. Jadi tetangganya. Kalau misalnya kita perbesar ya, misalnya kita perbesar ini jadi 5 misalnya. Yang kita tanyain itu tetangganya ada 5. Kita coba di sini, kita buat 5 ya. Nah, X kan, kita coba. Kira-kira kalau 3 kan tadi 86% ya. Kalau tetangganya kita rubah jadi 5, keakurasinya jadi meningkat ya. Kita coba. Run minus ekor. Oke. Nah, kita masukin aja ya 450 ya. Ini 500. Ini misalnya 500 ya. Lalu ini misalnya 8 ya. Baik, dia dinyatakan dalam keadaan sakit ya. Orang ini adalah orang yang bermasalah dari sisi kesehatan. Dan kita lihat, ternyata akurasinya juga hampir sama ya, 86%. Baik, karena memang datanya cuma 7 ya, tapi bagaimana kalau datanya ada 1000? Data asli yang ada di data di masyarakat ya, itu pasti data rumah sakit. Mungkin ada 10.000 ya. Kalau ada adik coba-coba menghitung pakai Excel, seperti yang saya ajarkan di episode 6A, ketika saya mengajarkan konsep matematis ya. Nah, kepala adik bisa botak gitu ya. Kita serahkan perhitungan yang rumit ini ke prosesor komputer yang sangat cepat. Ya. Untung datanya ada 7 ya. Kalau 1000, laptop saya mungkin nggak akan kuat. Itu menurut Snake4 ya. Tapi ada adik bisa misalnya menggunakan komputer yang kecepatannya tinggi, misalnya server atau superkomputer ya. Nah, itu biasanya untuk kecerdasan buatan ini dia menggunakan prosesor AI dengan kecepatan tinggi. Kalau yang hanya 7 data ini ya, atau mungkin sampai 100 gitu ya, laptop saya cukup, prosesor laptop saya. Tapi kalau datanya ada 1000, bagaimana? Ya, otak manusia aja nggak cukup ya, apalagi laptop. Yang diperlukan adalah superkomputer. Untuk itu ya, makanya ada muncul Hadoop dan lain-lain ya. Apalagi kalau sudah sampai ke big data ya, itu pasti datanya pasti jauh lebih besar lagi. Baik adik ya, itu ya. Oke, sebentar. Saya beritahu juga ke adik ya. Memang di software saya ini, di video saya ini, saya hanya menunjukkan ke adik
eh, apa ya, ini namanya CLI ya, Command Line Interpreter. Tapi adik-adik kalau misalnya adik belajar Django ya, adik bisa membuat UI UX ya, UI UX-nya masalah adik, misalnya bikin website seperti itu ya. Nah, tinggal adik back-end-nya ya, back-end dari software-nya yang menggunakan framework Django itu, pattern-nya bisa adik copy ya. Lalu UI UX-nya bisa adik atur ya. Silakan adik bisa. Karena tugas besarnya adik adalah bikin aplikasi website untuk kecerdasan buatan ini ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya UI UX-nya misalnya untuk operasi file. Jadi bisa gunakan fitur upload file ya. Inputnya upload file yang biasa di website ya. Nah, setelah itu inputnya ini misalnya masukkan kata gula, masukkan postro sama sambat misalnya ya. Jadi buat misalnya text field ya. Keluarannya juga text field. Lalu ini misalnya keluaran akurasinya ini misalnya kamu keluarkan dalam bentuk text area. Itu bisa ada ya. Nah, nanti kita akan di beberapa episode berikutnya, saya akan membuat video baru tentang penggunaan itu. Sehingga tadi bisa gunakan untuk membuat software berbasis website untuk berbagai macam kecerdasan buatan menggunakan Python. Baik, ada ya. Itu sekian untuk episode kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pengabdian di jalan Allah. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.